Di kerajaan Pasir Batang, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Ia memiliki dua orang putri yang cantik jelita, yaitu Purbararang dan Purbasari. Purbararang, sang putri sulung, memiliki paras yang menawan dan tingkah laku yang anggun. Sementara Purbasari, putri bungsu, memiliki hati yang lembut dan budi pekerti yang luhur. Ketika Prabu Tapa Agung merasa semakin tua, ia memutuskan untuk turun tahta dan menyerahkan kerajaan kepada putrinya. Namun bukan Purbararang yang dipilihnya, melainkan Purbasari. Prabu Tapa Agung melihat bahwa Purbasari memiliki kualitas kepemimpinan yang lebih baik dan lebih dicintai oleh rakyat. Keputusan ini membuat Purbararang sangat marah dan iri hati. Ia tidak terima kalau adiknya yang menjadi ratu. Dengan licik, ia menghasut tunangannya, Indrajaya, seorang pangeran dari kerajaan lain untuk membantunya merebut tahta. Bersama-sama, mereka menyusun rencana jahat untuk mencelakai Purbasari. Purbararang menemui seorang ahli sihir jahat dan meminta bantuannya untuk mengutuk Purbasari. Ahli sihir itu menyetujui dan memberikan ramuan yang dapat membuat kulit Purbasari menjadi penuh dengan bercak-bercak hitam yang menjijikan. Setelah meminum ramuan itu, kulit Purbasari langsung berubah menjadi buruk rupa. Purbararang dan Indrajaya kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Mereka berdalih bahwa Purbasari menderita penyakit menular dan harus dijauhkan dari masyarakat. Di hutan, Purbasari hidup dalam kesedihan dan kesendirian. Ia hanya ditemani oleh beberapa ekor hewan, salah satunya adalah seekor lutung hitam besar yang sangat setia dan selalu menghiburnya. Lutung itu sangat aneh, gerak-geriknya lucu, dan matanya memancarkan kecerdasan. Purbasari menamainya Lutung Kasarung. Tanpa Purbasari ketahui, Lutung Kasarung sebenarnya adalah titisan seorang dewa yang bernama Sang Hyang Guru Minda. Ia turun ke bumi untuk membantu Purbasari memulihkan kecantikannya dan merebut kembali tahtanya. Suatu malam, Lutung Kasarung membawa Purbasari ke sebuah telaga yang airnya sangat jernih. Ia menyuruh Purbasari untuk mandi di telaga tersebut. Awalnya Purbasari ragu, namun karena percaya pada Lutung Kasarung, ia akhirnya menuruti perintahnya. Keajaiban terjadi. Begitu Purbasari menyentuh air telaga, bercak-bercak hitam di kulitnya perlahan-lahan menghilang. Kulitnya kembali mulus dan cantik seperti semula. Purbasari sangat terkejut dan bahagia. Ia berterima kasih kepada Lutung Kasarung yang telah menolongnya. Berita tentang kesembuhan Purbasari sampai ke telinga Purbararang. Ia tidak percaya dan merasa semakin iri hati. Ia kemudian mengajak Purbasari untuk bertanding dalam beberapa hal, seperti adu kecantikan, adu masakan, dan adu ketampanan tunangan. Dalam setiap pertandingan, Purbasari selalu menang. Kecantikannya mengalahkan Purbararang, masakannya lebih lezat, dan yang paling mengejutkan, Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pangeran tampan yang mempesona, mengalahkan Indrajaya. Purbasari kemudian menjelaskan kepada seluruh rakyat bahwa Lutung Kasarung adalah Sang Hyang Guru Minda yang turun ke bumi untuk membantunya. Purbararang dan Indrajaya akhirnya mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada Purbasari. Purbasari yang berhati mulia memaafkan keduanya. Ia kemudian dinobatkan kembali sebagai Ratu Kerajaan Pasir Batang. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, membawa kemakmuran dan kedamaian bagi seluruh rakyat. Sementara Lutung Kasarung setelah menyelesaikan tugasnya kembali ke kahyangan. Legenda Lutung Kasarung mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketabahan, dan kebaikan hati. Bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan, dan bahwa penampilan luar tidaklah lebih penting daripada hati dan budi pekerti yang luhur. Seringkali pertolongan datang dari arah yang tidak terduga, bahkan dari makhluk yang tampak hina sekalipun.